Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali, tentunya dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Angga Noktarini dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda pemirsa sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang mengambil alih pengelolaan Kebun Raya Bogor. Hal ini diharapkan adanya optimalisasi fungsi riset dan konservasinya untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Pasca Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengambil alih pengelolaan Kebun Raya Bogor, Komisi 7 DPR RI mengapresiasi optimalisasi fungsi riset dan konservasinya untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengungkapkan, demi kemajuan Kebun Raya Bogor, pengembangan wisata, kuliner, serta penyewaan fasilitas olahraga dibutuhkan untuk menarik pengunjung. Fasilitas yang tersedia di Kebun Raya Bogor seperti kafe atau resto harus terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Selain itu, fasilitas bagi disabilitas dan anak sekolah juga harus tersedia. Pemeliharaan BRIN ini kan sudah sangat baik terhadap Kebun Raya Bogor dan kebun raya lainnya. BRIN sudah melakukan optimalisasi dari aset kebanggaan nasional yang bernama Kebun Raya Bogor. Tetapi kami juga memberikan catatan ya bahwa sarana edukasi ini termasuk juga sarana wisata ini harus adalah sarana wisata yang bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Aspek komersialisasi memang harus diadakan sini untuk ikut bisa menghidupi Kebun Raya Bogor itu perlu juga diperhatikan aspek keterjangkauannya untuk masyarakat secara luas ya, terutama masyarakat yang memiliki kebutuhan tinggi di Kebun Raya dan sering beraktivitas seperti lansia, pelajar, dan lain-lain. Sebagai pusat konservasi, Kebun Raya Bogor juga menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan eksploitasi yang masif. Untuk itu, Kebun Raya Bogor memiliki peran penting untuk mengoptimalkan fungsinya agar pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia terjaga. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana tahun 2023 prevalensi angka penurunan stunting masih berada pada angka 20%. Komisi 8 DPR RI mendesak Dinas Sosial dan juga Dinas Pemberdayaan Ibu dan Anak untuk memprioritaskan pemberian gizi dan serta pencegahan kematian pada ibu hamil sehingga target generasi emas 2045 segera terwujud. Tahun 2023 prevalensi angka penurunan stunting masih berada pada angka 20%. Komisi 8 DPR RI mendesak Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Ibu dan Anak untuk memprioritaskan pemberian gizi serta pencegahan kematian pada ibu hamil sehingga target generasi emas 2045 terwujud. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti tingginya angka kematian ibu hamil dan penurunan angka stunting di Provinsi Jawa Barat. Sementara, pemerintah menargetkan penurunan stunting yakni 14% pada 2024. Menurutnya, anggaran dan program pengentasan stunting perlu memprioritaskan pemberian gizi dan edukasi bagi ibu hamil. Hal itu diperlukan agar ketika melahirkan, kesehatan ibu dan anak terjaga. Saya ingatkan tentang masalah stunting memang sudah turun, tapi masih jauh dari target gitu kan, karena pemerintah kan mentargetkan untuk turun sampai 14%, sementara tadi baru 20%. Tentu ini memerlukan kerja keras karena kemudian ada korelasinya dengan ibu yang meninggal. Sekali tadi dikatakan bahwa korelasinya lemah, tapi menurut saya kalau ibu melahirkan itu tidak meninggal, itu tandanya kesehatan dirinya bagus, kemudian pun juga gizi untuk anak yang dikandungnya juga bagus, dan itu potensi mestinya juga sekaligus paralel dengan stunting yang sudah mulai menurun, sekalipun masih jauh daripada target yang kita. Lebih lanjut, demi menyongsong generasi emas pada tahun 2045, Komisi 8 DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan bagi ibu dan anak. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna mewujudkan transisi energi bersih dan mengurangi impor LPG,
Pemerintah mengeluarkan program pembagian alat memasak berbasis listrik atau AML berupa rice cooker bagi kelompok rumah tangga tertentu. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, hingga Januari 2024 pembagian alat memasak berbasis listrik atau AML berupa rice cooker oleh pemerintah baru mencapai 70%. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan verifikasi data penerima AML sehingga distribusi rice cooker dapat terselesaikan pada Februari 2024. Guna mewujudkan transisi energi bersih dan mengurangi impor LPG, pemerintah mengeluarkan program pembagian alat masak berbasis listrik atau AML berupa rice cooker bagi kelompok rumah tangga tertentu. Pemerintah menargetkan penyaluran rice cooker sebanyak 500.000 unit pada tahun 2023. Namun, hingga Januari 2024, distribusi rice cooker baru mencapai 70%. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryadi, mendorong percepatan verifikasi data penerima AML, sehingga distribusi rice cooker dapat terselesaikan pada Februari 2024. Batasan waktu, jadi harapan kita dengan sisa waktu yang diberikan sampai akhir Februari, walaupun itu juga ada perhitungan dendanya terhadap pelaksananya itu sendiri. Harapan kita Kementerian SDM dan PT PLN bisa memverifikasi lebih cepat terhadap para penerima AML tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam mengatakan agar distribusi AML tepat waktu diperlukan penambahan penyedia jasa pengiriman agar dapat menjangkau seluruh Indonesia. Distribusi pengantarnya itu jangan satu. Selama ini kan cuma satu, yaitu PT Pos. Itu saya bisa memaklumi, DPR bisa memaklumi karena baru pertama waktunya mepet sehingga tidak melalui tender. Karena kalau BUMN tidak perlu tender. Tapi kalau swasta, apakah dari 2, ada 3 atau 5, makin banyak makin bagus supaya pendistribusian seluruh Indonesia. Nah, tapi harus melalui tender. Dari Jawa Timur, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Usai disahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tingkat 1, anggota Balik DPR RI Mardani mendorong bahwa RUU tersebut segera disahkan pada rapat keputusan tingkat 2 di paripurna, guna menjadikan desa yang berdaulat, mandiri dan juga kuat. Usai disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tingkat 1, anggota Balik DPR RI Mardani mendorong RUU tersebut segera disahkan pada rapat keputusan tingkat 2 di paripurna guna menjadikan desa yang berdaulat, mandiri, dan kuat. Dalam pembahasan substansi pada tingkat 1 dengan pemerintah, Mardani menyebut terdapat beberapa poin yang disepakati terhadap RUU tentang desa, seperti perubahan masa jabatan kepala desa dan alokasi dana desa. Diharapkan beberapa perubahan fundamental yang dihasilkan dalam pembicaraan tingkat 1 mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat dari tingkat desa. Ya, pemerintah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita kan ingin ada perlindungan bagi desa yang ada di kawasan Suaka. Tapi kata pemerintah itu ada undang-undang kehutanan dan Suaka sendiri.
Yang kedua pemerintah, kita ingin 20% alokasi dana desa itu untuk ke desa, tapi oleh pemerintah itu maksimalnya tetap minimalnya 10%, tapi maksimalnya tidak diputuskan berapa. Nah itu akan ditingkatkan tiap tahunnya atau secara berkala. Dan yang ketiga, kita mengajukan 9 tahun untuk 2 periode, pemerintah mengusulkan 8 tahun karena mempertimbangkan asas demokratis dan juga 2 periodenya. Melalui mekanisme yang berlaku, DPR terus berkomitmen menyelesaikan revisi undang-undang tentang desa pada waktu yang disepakati oleh perwakilan perangkat desa. Direncanakan, pembahasan akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya, mengingat saat ini DPR sedang memasuki masa reses. Rifki dan Slamet, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI mempertanyakan data Bansos El Nino yang seharusnya dibagikan sesuai data kemiskinan, namun kini disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Hasbi Asyidiki menyatakan bantuan sosial seharusnya dibagikan sesuai data kemiskinan, namun kini disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah. Ia mempertanyakan data Bansos El Nino kepada Mensos dalam rapat kerja. Data tersebut dikonfirmasi Mensos dari hasil ratas dengan Presiden. Jika mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial yang berhak mendapatkan Bansos tidak hanya petani, namun fakta di lapangan data bantuan El Nino hanya dikhususkan untuk petani. Selain itu, ia menilai pembagian Bansos juga seharusnya tidak terfokus di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Pasalnya, Jawa Barat juga memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Itu yang paling penting itu adalah Bansos adalah hak rakyat. Saya selalu mengatakan hak rakyat harus kembali kepada rakyat. Makanya saya selalu menyampaikan rakyat berhak bertanya, baik kepada Presiden, kepada Menteri, kepada anggota DPR, kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati, apa saja yang telah dikerjakan selama mereka menjabat. Karena kami ini pejabat negara, digaji dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Itu jadi harapannya tentu tepat sasaran. Itu paling penting, tepat sasaran, sehingga mereka harapan kita bersama Kementerian Sosial, khususnya bersama Ibu Menteri, tujuan graduasi itu bisa kita capai, bisa kita wujudkan bersama-sama. Itulah harapan saya. Lebih lanjut, Hasbi menegaskan Bansos merupakan hak rakyat yang harus didistribusikan secara merata. Oleh karena itu, rakyat berhak menagih kepada pemerintah daerah hingga pusat jika ada dugaan penyelewengan. Fitian dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum menggelar program pemantauan pemilu atau Election Visit Program. Dan pemirsa, acara tersebut digelar di Bali dengan dihadiri oleh 17 parlemen negara sahabat dan 3 organisasi internasional pada tanggal 12 hingga 15 Februari lalu. Dan di sini informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Election Visit Program atau EVP dinilai menjadi pondasi yang kuat untuk sinergi antara penyelenggara pemilu
lembaga legislatif, dan pemerintah daerah dalam mendukung demokrasi di tanah air. Kehadiran para delegasi juga menjadi bagian dari fungsi diplomasi antar negara untuk turut mengawal jalannya proses demokrasi di Indonesia. Lalu bagaimana jalannya EVP yang telah berlangsung di Bali? Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum menggelar program pemantauan pemilu atau Election Visit Program. Acara tersebut digelar di Bali dengan dihadiri oleh 17 parlemen negara sahabat dan 3 organisasi internasional pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2024. Election Visit Program atau EVP dinilai menjadi pondasi yang kuat untuk sinergi antara penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah dalam mendukung demokrasi di tanah air. Kehadiran para delegasi juga menjadi bagian dari fungsi diplomasi antar negara untuk turut mengawal jalannya proses demokrasi di Indonesia. Memang bagian dari program DPR, dalam hal ini dari BKSAP DPR, untuk juga mengundang parlemen-parlemen negara sahabat, negara asing untuk melihat di Indonesia. Pertama itu komitmen, yang kedua itu memang untuk di ASEAN itu adalah semacam resiprokalitas gitu ya, kesepakatan bersama negara ASEAN kalau ada pemilu di negaranya itu untuk bisa mengundang negara-negara di ASEAN. Tapi tentu dalam konteks yang lebih luas karena parlemen-parlemen internasional yang lain yang tergabung dalam IPU itu juga selalu mengundang Indonesia dalam setiap pemilunya, maka kita undang kemarin sampai dengan 30 negara internasional. Tentu ini momentum yang baik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi kita baik. Di samping itu juga kita gunakan untuk mempromosikan Indonesia menjadi negara yang betul-betul menjunjung tinggi demokrasi sebagai negara yang memiliki potensi yang besar, dan juga niatnya bagaimana kita membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Tidak hanya hadir melihat pemilu ini, tapi menunjukkan bahwa bangsa di dunia ini bersama. Untuk apa? Untuk ke depan memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat, dan akhirnya rakyat ya yang memilih siapa wakil-wakilnya atau pemimpinnya pada periode 5 tahun ke depan di Indonesia. Pemilihan Bali sebagai tempat observasi pemilu 2024 karena kawasan ini dianggap sebagai simbol kekayaan warisan budaya Indonesia dan semangat persatuan yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia. Selain dapat menunjukkan proses demokrasi Indonesia di mata dunia, penunjukan Bali juga dapat menjadi media promosi pariwisata Indonesia ke dunia internasional. Dalam momen ini, proses demokrasi ini mereka bisa langsung hadir ke TPS. Dan di TPS pun mereka bisa menikmati keindahan alam. Jadi sebetulnya ada 3-in-1 di sini. Satu, melihat pemilu yang transparan, yang berintegritas dan akuntabilitas. Yang kedua juga langsung berinteraksi melihat budaya Bali. Yang ketiga seraya dengan itu juga melihat keindahan alam dan pariwisata Bali yang kita tampilkan sekarang. Kedatangan perwakilan parlemen dari beberapa negara dalam agenda Election Visit Program 2024 menjadi sebuah upaya bersama dalam meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia. Program ini berguna memperlihatkan pada dunia mengenai transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Indonesia. EVP menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong agenda global. Salah satunya Sustainable Development Goals yang bertujuan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dalam hal demokrasi. Ini adalah sebenarnya satu barometer ya dalam bagaimana kita membangun sebuah bangsa dan negara. Salah satunya mengenai demokrasinya, prosesnya, dan indeks demokrasinya. Harapan saya proses demokrasi berjalan baik, semoga terus indeks demokrasinya baik, dan pada ujungnya menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang betul-betul menghargai, menghormati, dan memberikan power sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya. EVP merupakan kesempatan untuk menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia kepada negara-negara sahabat.
Selain itu, IVP juga merupakan upaya untuk membangun citra DPR RI sebagai parlemen modern dan terbuka. Kegiatan IVP 2024 diharapkan dapat memperkuat hubungan antara DPR RI dengan parlemen negara lain dan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman demi kemajuan demokrasi. Berbicara tentang Eropa pasti identik dengan keunikan dan juga keanggunan arsitekturnya. Setuju sekali Anggun, karena memang tidak terkecuali dengan yang ada di Prancis nih, tentu menjadi tuan rumah bagi beberapa landmark paling ikonik di dunia. Mulai dari kemegahan Eiffel Tower yang menghiasi langit Paris dengan romantismenya, hingga kemegahan Katedral Notre Dame. Menara Eiffel mungkin kita sudah familiar, tapi di sini pemirsa pasti penasaran dengan Katedral Notre Dame-nya ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan, menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Ya Anggun dan juga pemirsa, biasanya nih Intips ini kan mengajak pemirsa berjalan-jalan hanya di sekitaran Indonesia aja. Nah, betul. kali ini kita akan menjelajah lebih jauh menelusuri salah satu bangunan ikonik yang ada di Prancis. Nah, ini menjadi salah satu bangunan ikonik dan juga landmark paling mengagumkan di pusat kota Strasbourg ini di Prancis. Tentunya Katedral Notre Dame memiliki arsitektur yang gotik dan juga di sini dengan perpaduan sejarah dan juga kehidupan modern Prancis. Nah, tentunya pemirsa penasaran nih bagaimana liputannya terkait dengan Katedral Notre Dame di Strasbourg, Prancis. Berikut ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di benua Eropa yang kaya akan sejarah dan budaya, kita dapat menemukan berbagai bangunan ikonik yang membawa pesona dan keanggunan tak terbandingkan. Termasuk di Prancis, tanah yang dihiasi dengan keindahan, keberagaman budaya, dan sejarah yang tajam. Prancis menjadi tuan rumah bagi beberapa landmark paling ikonik di dunia. Mulai dari kemegahan Eiffel Tower yang menghiasi langit Paris dengan romantismenya, hingga kemegahan Katedral Notre Dame di Strasbourg yang mencapai langit-langit kota Strasbourg, Alsace, Prancis. Mungkin banyak dari kita yang belum familiar dengan kota Strasbourg. Kota indah ini terletak di timur laut Prancis, merupakan perpaduan memukau antara sejarah dan kehidupan modern. Kita bisa menemukan jalan-jalan berbatu, kanal-kanal yang mempesona, dan arsitektur yang menggoda, termasuk ikon kota ini, Katedral Notre Dame de Strasbourg. Sekarang, mari kita jelajahi kemegahan Katedral Notre Dame de Strasbourg yang seolah mengajak kita untuk merenung dan mengejar masa lalu yang kaya dan menyelami pesona yang tak tergoyahkan dari negeri ini.
Katedral Notre Dame de Strasbourg atau Katedral Bunda Maria dari Strasbourg adalah salah satu katedral paling ikonik di Eropa. Menjadi salah satu landmark paling mengagumkan di pusat kota Strasbourg, Prancis, katedral ini memiliki sejarah yang kaya. Sejarah Katedral Notre Dame de Strasbourg dimulai pada abad keempat ketika bangunan gereja pertama didirikan di situs ini. Namun, bangunan ini telah mengalami beberapa kali perubahan besar selama berabad-abad. Katedral yang kita kenal sekarang dimulai pada abad ke-12 ketika pembangunan katedral gotik dimulai. Ada menara utara Katedral Notre Dame de Strasbourg yang pernah menjadi menara tertinggi di dunia pada abad ke-15 dengan ketinggian sekitar 142 meter. Salah satu keunikan katedral ini adalah vitril rosas atau jendela mawar yang spektakuler. Menggambarkan kisah Alkitab dengan keindahan yang memukau, vitril ini memiliki diameter sekitar 13 meter dan merupakan salah satu yang terbesar di Eropa. Katedral ini juga memiliki jam astronomi yang mengesankan, yang menampilkan gerakan matahari, bulan, dan planet-planet dalam waktu nyata. Katedral Notre Dame de Strasbourg memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur gotik selama abad pertengahan. Banyak elemen arsitektural dan desain yang kemudian diterapkan di katedral-katedral lain di Eropa. Karena arsitektur gotiknya yang luar biasa, pada tahun 1988, Katedral Notre Dame de Strasbourg diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Sejak itu, katedral ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat budaya dengan konser musik, pameran seni, dan acara-acara budaya lainnya yang terus berlangsung di dalamnya. Berkunjung ke kota Strasbourg tentu akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan, karena Strasbourg adalah satu permata tersembunyi Eropa yang menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap wisatawan yang mencari keindahan, warisan, dan pesona yang tak tertandingi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR yang menyerap, juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Pemirsa, TVR Parlemen dibikin TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angin Oktarini dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.